saya akan sholat setiap malam dan tidak tidur-tidur. Yang satu mengatakan ana sa'asumu wala uftir, saya akan berpuasa terus-menerus dan bukan tidak berbuka, bukan puasa yang enggak, ini puasa tetap buka, cuma tiap hari, maksudnya ya, tiap hari. Saya akan tiap hari puasa dan tidak akan pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan ana sa'atazilun nisa, ya, saya akan wala atazawwaju, dan aku tidak akan kawin. Kok dilalah ketika mereka mengatakan begitu? Itu pas di rumah, kalau tidak salah Aisyah, ya. Maka Nabi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqihi wa hadana bihidayatihi wa azzana bidinihi, amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan cabang Kecamatan Sepanjang, pimpinan ranting Wage, dan juga pimpinan pusat Wage. Ada Pak Wakil Direktur Rumah Sakit, ya. Ada pimpinan Muhammadiyah maupun Aisyah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Saya mulai dengan memberikan kabar gembira kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mempermudah jalan ke surga. Jadi kabar yang gembira, kabar gembira pertama, jenengan semuanya dijanjikan oleh Nabi tadi itu bahwa Allah akan mempermudah, benar-benar mempermudah jalan kagem panjenengan sedaya mergi dumateng swarga. Nah, dadi campur-campur nggih bahasa Indonesia karo bahasa Perancis. Nah, malah umpami boten sampai teng ngriki, ingkang penting sampun melai melampah, yang penting sudah melangkahkan satu kaki, satu langkah, maka itu disebut dengan salaka, sudah salaka torikon. Nah,
Jadi umpami mboten sampai teng mriki nggih tetep ada tashil, ada permudahan dari Allah untuk jalan ke surga. Oke. Nah, artosipun majelis ilmu itu secara tidak langsung itu dianalogkan dengan surga. Dianalogkan dengan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka maknanya kita ngaji ini itu insya Allah uapnya surga, kira-kira begitu ya. Suasana surga itu juga dipermudah bagi kita. Kilan salaman salama, di surga itu hanya ada ucapan-ucapan yang baik-baik, ya, damai, ya, kira-kira. Ya. Nggak ada hasud, nggak ada dengki, ya. Dan nggak ada orang di surga itu sakit, itu nggak ada, ya. Maka menghadiri majlisul ilmi ini juga punya akibat, punya efek pada aspek tubuh kita. Dimulai dengan ya, beresnya urusan batin kita, urusan mental kita. Nah, cobi ingkang nggadah asam urat kan boten patek krasa to lek ngaji ngeten. Dene mulih kok krasa nggih urusan liya. Nggih, nah. Ketika sudah sampai di tempat seperti ini, lalu ya, hadis tadi mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Menawi kita sampun rawuh dumateng panggenan kados ngaten nika fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, Masjid Al-Ikram, ini baitun min buyutillah. Yatluna kitabahu, mereka membaca kitab Allah. Jadi melalui adik kita, anak kita tadi dibacakan ayat Al-Quran dan sekaligus terjemahnya. Wa yatadarasunahu bainahum, terus mereka itu ya mempelajarinya. Illa nazarat alaihimus sakinah, tidak lain tidak bukan pada kelompok orang yang seperti itu ketenangan itu datang kepada mereka. Ya, hadisnya nazalat bukan jaat, ya. Nazalat karena fa'ilnya itu mu'annas, as-sakinatu, maka fi'il madhinya ditambahi dengan tak ta'nits. Nazalat, nazala itu artinya turun, mandap,
gampil pundi mandap kalian minggah. Kalau tidak percaya yang atas itu langsung melompat ke sini kan, ya bisa begitu cepat ya. Dari sana ya. Nah, maknanya as-sakinah, ketenangan itu datang dengan cara yang mudah. Ya. Tadi sudah ada at-tashil ya, ila thoriqil jannah ya, atau tashilut thoriq ilal jannah, permudahan jalan ke surga. Setelah itu dimunculkan suasana surga itu dengan as-sakinah. Mboten enten tiyang tukaran di swarga niku mboten enten. Ranten niku nggih tenang, nggih tenang. Kalau batin kita ini sudah tertata tenang, terutama karena sering ya, berkumpul di rumah-rumah Allah lalu ngaji kados ngaten menika, nggih, batin kita ini semakin tertata. Nah, kalau batin kita itu tertata, itu fisik kita pun itu juga akan sehat. Ya. Men sana in corpore sano al aqlus salim fil jismi salim. Tapi ini keliru. Ya, keliru. Ya. Karena ini pandangan bukan pandangan Islam, itu pandangan dari orang Yunani, falsafah Yunani, namine Kiai Aristoteles. Men sanain corpore sano, terjemahane al aqlus salim fil jismi salim. Jiwa yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Nah, ini kualik. Sing leres niku nggih mboten men sanain corpore sano, tapi men sano in corpore sana. Nek salah nggih mboten enten sing semerap kowe. Bukan al-aqlus salim fil jismi salim, tapi al-jismu salim fil aqlis salim. Tubuh yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat. Maknanya yang harus diurus lebih dulu adalah aspek mental kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Nah, wonten surat Syu'ara ayat 80. Nggih, ayat 80. Nabi Ibrahim ngendika ngeten, fa idza maritu fa huwa yashfiin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ayat sebelumnya, ayat 79 dan 80 itu, nah 79 dan 88 ya, 79, 78, 78, 79, 80. Cobi sing ngasto HP niku digoleki ayat itu. Ya 78. Coba dibaca. Yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Terusnya ayat 79-nya, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Terus ayat 80-nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. itu bukan ayat ya. Tadi yang bukan ayat.
Ayat 78-nya membicarakan mengenai hidayah, petunjuk. Nah, artinya itu urusan jiwa. Yang ayat 79-nya urusan makan minum. Urusan makan minum itu ya terkait dengan fisik, sedangkan petunjuk itu terkait dengan jiwa. Maka munasabat ayat, hubungan ayat tadi itu ya harus yang pertama itu diurus. Kita urus itu soal jiwa kita, ya, soal jiwa. Ya. Nah, kalau soal jiwa beres, tenang, insya Allah makan apapun itu juga tidak apa-apa. Dengan syarat makan minumnya itu sesuai dengan tuntutan agama. Ya, tuntutan agama. Jangan makan kalau belum lapar. Nah, kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Cara yang seperti itu juga akan punya pengaruh pada jiwa kita. Ya. Kalau belum lapar terus makan itu beda dengan ketika sudah lapar lalu makan. Menawi siam nopo menawi buka niku kok eco jalaran sudah lama menunda makannya. Nah, tapi pun poso terus poso niku siam niku poso balas dendam. Nah, balas dendam. Nah, menawi posone balas dendam niku mboten malah sehat. Karena tiba-tiba asalnya kosong lalu diberikan beban yang sangat banyak ya. Nah, seperti itu. Yang kedua itu hampir pasti mesti enak. Cobi menawi buka niku ibu-ibu nyiapaken nopo mawon niku nah, kan ngoten nggih. Enak itu yang merasakan tubuh atau jiwa? Jiwa, walaupun melalui ya, lidah kita, tapi lidah kita ya tidak punya unsur jiwanya. Jiwanya itu ya di lidah ada saraf-saraf yang sampai ke otak, maka di otak itulah lalu timbul nopo isa itu melahirkan zat ini Pak Dokter yang semerapu ya. Ada kemudian memproduk satu produk yang membuat jiwa kita itu senang, enak. Nah, kalau kemudian sudah makan, berhentilah sebelum kenyang. Sebab kalau kenyang itu nggak enak. Artinya ngeten. Saya sudah lama mempraktekkan kalau makan itu tidak tambah.
Tapi juga jangan begini, ya Pak, tergantung ngambilnya. Kalau pakai sendoknya aspal, cak sendok, enggak ya, jadi enggak ya. Kenapa tidak tambah lagi? Yang pasti kalau tambah itu, yang kedua itu mesti nggak enak, nggak enak ya, mesti nggak enak. Artinya berbeda, enaknya setidak-tidaknya berkurang ya. Nah gitu. Nah insya Allah kalau yang seperti itu aman-aman saja kita ya, terukur ya. Sampai sekarang saya masih penyuka durian ya, masih penyuka durian ya. Nah saya makan durian sedikit, kulitnya tidak saya makan. Ponggenya juga gak dimakan, kan sedikit juga ya, sedikit ya. Nah artinya ya harus kita tata jiwa kita. Kenapa? Ya karena jiwa kita itu harus di-manage perjalanannya. Kalau fisik itu sudah pasti perjalanannya, tapi kalau jiwa belum tentu ya, belum tentu. Kalau fisik ya akan kembali ke tanah ya, kembali ke tanah. Jadi ibu-ibu ini nyiapkan make up mau apapun, kalau tambah tua ya ndak ngefek ya, kira-kira seperti itu ya, ya. Itu kan ngurus aspek fisiknya ya, pas aspek fisiknya. Nah, dan perjalanannya pasti gitu ya. Tapi kalau jiwa kita itu, karena itu ajarannya itu ya, berbunyi fafirru ilallah di surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah, berlarilah, jadi cepat-cepat. Maka untuk seluruh kebaikan itu jangan ditunda-tunda, segerakan, karena itu kebaikan. Dan puncak kebaikan itu sampainya jiwa kita itu kepada Allah. Ketika nanti dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah tenang. Tenang. Ada as-sakinah. Untuk mutmainnah itu syaratnya ada as-sakinah tadi ya. Ada juga di surat Ali Imran 133, ungkapannya juga mirip, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera ya. Jadi di situ ngaji ini juga begitu, segera. Kalau jam 6 ya jam 6. Saya tadi datang jam 6 tepat ya, tepat jam 6 masuk di situ. Tapi kemudian di belakangan ya. Kalau datang terlambat pada umumnya dapat tempat di belakang.
kalau sering-sering terlambat, ya, itu menjadi kultur, kebiasaan. Maknanya itu juga membuat takdir sendiri-sendiri sesuai dengan dilebihkan antara as-sabiqunal awwalun, ya, sebut as-sabiqunal awwalun, ya. Ada fastabiqul khairat, istibaqul khairat, berlomba-lomba, ya. Ada kata sabakun, yang mendahului, yang lebih dulu. Lalu ditambah lagi ungkapan as-sabiquna ditambahi al-awwal. Itu dipuji oleh Quran. Ya, tentu untuk kebaikan, ya, yang kebaikan itu. Nah, kalau untuk kebaikan, menjadilah orang yang berkemajuan. Kalau keburukan itu tinggalkan, ya, jadilah orang yang berkemunduran, ya. Kemunduran itu ini ketidakbaikan, ya, kita ngadap ada ketidakbaikan lalu kita mundur, nah gitu ya. Di surat Al-Mudaththir, moga-moga benar, ayat 83 ingat saya, itu ada liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, ya. Gampangnya terjemahan agak bebas, ya. Silakan kalian menjadi orang yang berkemajuan atau menjadi orang yang berkemunduran, ya, dipersilahkan, ya. Nah, ayat taqaddama di dalam ayat itu, di dalam tafsir At-Tabari diberikan penjelasan ayat taqaddama fi ta'atillah, berkemajuan dalam hal, ya, mentaati Allah. Sedangkan yang yata'akhir, liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhir, yang yata'akhir itu dimaknai dengan fi maksiatillah, ya. Nah, jadi di situ. Kalau berkemajuan, maju kemana? Maju ke arah kebaikan, ya. Nanti kita sampai pada pemilik kebaikan, dan pemilik kebaikan itu Allah, nah, gitu ya. Nah, kembali ke soal ngaji tadi itu, ya. Maka ini bagian penting, ya. Nah, supaya kita ini tetap masuk pada yatluna kitabahu wa yatadarusuna bainahum, ya, supaya menjadi amalan yang istiqomah. Ya, ada dua cara untuk yatluna kitabahu itu, wa yatadarusuna bainahum itu, ya. Ada dengan cara kita misalnya membaca Al-Quran tidak terprogram. Tidak terprogram itu artinya begini, ya, kita buka begitu saja, ya. Kalau nanti sore kita baca lagi, ya kita buka ngawur gampangnya, ya. Nah, tidak terprogram, ya.
kalau tidak terprogram itu tidak akan ada beban yang bersifat tuntutan. Tapi kalau terprogram, baca Quran mulai dari Al-Fatihah ya, kemudian ke surat Al-Baqarah, ke surat Ali Imran, ke surat An-Nisa ya, ke surat Al-Maidah, seterusnya sampai An-Nas ya, itu ada tuntutan pada diri kita ya. Ada tuntutan untuk mensegerakan khatam ya, mensegerakan khatam. Mana waktu yang paling longgar dalam hal kita tidak ngurus apa-apa, terutama ketika kita bepergian ya. Ketika kita bepergian, termasuk khususnya, mohon maaf, ketika kita menggunakan pesawat terbang, itu kan hubungan internet harus diputus. Kita pakai mode terbang, artinya kita tidak nyambung, tidak bisa kemudian mengakses mana-mana ya, di situ. Yang sering kan kita kemudian ya mungkin lihat WA dan sebagainya seperti itu, ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, tapi tetap harus ada program itu tadi ya, itu tadi ya. Nah ini untuk melanggengkan, untuk istiqomahkan yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Insya Allah kalau seperti itu, nazalat alaihimus sakinah itu juga terjadi pada kita dimanapun itu ya. Nah, berikutnya wa ghasyiyat humur rahmah. Orang yang ngaji begini ini itu juga ya, rahmat Allah meliputi orang yang ngaji itu. Dan rahmat yang diberikan Allah ketika ngaji itu, terutama yang paling penting, apa yang disebut dengan istimrarur rahmat ya, rahmat yang berkelanjutan. Rahmat yang tidak berkelanjutan itu ialah rahmat yang diterima hanya di dunia ya. Tadi salaka torikon yaltamisu fi ilman, itu sahalallahu lahu torikon ilal jannah, jalan ke surga. Kan belum sekarang ini surganya, tapi kita dibuatkan jalan oleh Allah, dipermudah jalan oleh Allah ya. Ada ketenangan jiwa kita, karena itu syarat untuk kita memiliki yang namanya an-nafsu al-mutmainnah. Jadi syarat ya. Maka maknanya wa ghasyiyat umur rahmah ya, rahmat meliputi kita yang lagi ngaji begini ini ya. Itu artinya rahmat yang mustamir, ada istimrarur rahmat, rahmat yang berkelanjutan. Karena rahmat di dunia itu diberikan pada semuanya. Udara ini rahmat Allah ya. Orang ngaji maupun nggak ngaji tetap ya, dapat oksigen. Orang muslim maupun kafir dapat ya. Binatang pun juga dapat ya. Nah, maka ya,
ngaji ini wasilah untuk mendapatkan istimror rahmat. Tentu juga ketika ngaji begini ini juga ada rahmat yang bersifat duniawi yang ditambahkan, yang ditambahkan. Nah, niki jenengan ingkang nggadahi gerah asam urat kan supe loh gerak ini. Nah, ini yang duduknya ndak karu-karuan sikile teng telonjor itu hampir pasti ya, kira-kira seperti itu. Lajeng wa khaffat humul malaika. Para malaikat itu mengelilingi kita. Ini bukan malaikat yang rutin menyertai kita. Raqibun atid, yang mencatat amal baik amal buruk kita. Ada lagi malaikat al-muhafadzah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Ya. Nah, jadi ada juga malaikat itu di surat yang ke-13 ayat 11 surat Ar-Rahd. Jadi kita ini ada malaikat yang mencatat amal baik amal buruk kita. Di depan dan di belakang kita, ya, min baini yadayhi wa min khalfi. Itu juga ada malaikat yang menjaga kita. Dijaga. Ya. Dengan catatan malaikat penjaga itu, kalau kita tidak mengubah ya fitrah kita ya. Fitrah itu yang pertama, manusia didesain ya, untuk mengakui adanya Allah. Didesain dengan potensi iman. Maka selama iman itu masih tetap nempel, maka malaikat muhafadzah itu tetap ada. Yang kedua, selama kita, karena fitrah juga bermakna ya, al-mail ilal haq, cenderung kepada kebaikan, kebenaran ya. Al-mail ilal khair ya. Ilal haq wa ilal khair ya. Nah, maka dijaga kita. Nah, tidak berarti begini ya, kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, ya tidak dijaga. Tapi tidak dijaga itu tidak selalu bermakna mesti celaka, tidak. Cuma kalau dijaga itu hampir pasti selamat. Nah, kira-kira seperti itu gampangnya ya. Jadi di sana yang tertinggi wa dzakarohumullahu fiman indah. Kita ngaji begini ini ya, Allah membangga-banggakan kita, menyebut-nyebut kita yang ngaji begini. Wa dzakarohumullahu fiman indah, dibangga-banggakan kepada para malaikat. Jadi kita dibangga-banggakan oleh Allah sekarang ini. Ya,
dipermudah jalan ke surga. Ya, ada as-sakinah, ada rahmat, ada tambahan malaikat. Kalau kita ngaji gini, tambahan lagi. Tidak cukup kanan kiri, tidak cukup belakang. Lalu yang tertinggi yang nomor 5 disebut-sebut oleh Allah. Nah, kalau sudah disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah, antara lain dan terutama, itu artinya kita diampuni oleh Allah. Jadi ngaji ini wasilah, ya. Untuk apa? Yang utama bukan wasilah litolabil ilmi, bukan terutama wasilatun nailil ilmi, bukan, ya, itu yang utama. Tapi yang lebih utama itu wasilah linaili maghfiratillah, wasilah untuk dapat ampunan Allah. Nah, kalau diampuni, selesai urusan kita dengan Allah, selesai, ya. Walaupun ngaji ngomong sendiri, kalau diampuni Allah, selesai. Utek-utek HP, selesai, ya. Ngantuk, selesai, ya. Pikirannya tidak tertuju pada yang dikaji, tertuju pada sayur yang mau dibagikan. Yang penting diampuni oleh Allah, nah, selesai, ya. Ini al-bab al-awwal. Al-bab afaninya pengajian berikutnya. Tapi saya sedikit saja untuk al-bab afani karena diminta bicara tentang wasatiyah, ya. Nah, ibu-ibu, oke. 286 dibagi 2 berapa? 143. Nah, jadi tengah-tengah di tengah-tengahnya 186 itu ada di 143, ya. Ini 143, ya. Yang sini nomor 1 sampai 143, antara di sini, ya, antara di sini, ya. Dalam bahasa Arab, tengah itu wasat. Nah, kata tengah ini ada di ayat 143 surat Al-Baqarah. Apa ini kebetulan? Enggak. Oh, ini betul-betul dirancang oleh Allah. Dirancang. Jenengan pirsa menawi bismillahirrahmanirrahim itu kurang hurufnya. Kurang. Nah, dikurangi 1. Kan mestinya ba, terus alif, ya, lalu sin, mim. Tapi kan langsung ba, sin, alifnya dibuang, ya, alifnya dibuang, ya. Jadi ini bicara mengenai ilmu rasmil Quran, ilmu tentang penulisan Al-Quran. Ada ilmunya, ya. Yang baku bismi, ya. Iqra bismi rabbik itu, bismi di situ untuk surat Al-Alaq itu alifnya ada, ya. Ya. Seluruh kata ismun itu menggunakan alif semua kecuali di bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan dikurangi 1
jumlah hurufnya menjadi 19. Kalau tidak dikurangi 20. Ada seorang peneliti bernama Khalifah Rasyid. Ini laki-laki ya, Khalifah itu pakai nama laki-laki, sama dengan Maisaroh itu untuk di Arab itu juga dipakai laki-laki ya. Kalau kita kan pakai perempuan ya. Nah, Hudzaifah itu laki-laki, tapi kalau di Indonesia perempuan, walaupun ada laki-laki yang namanya Hudzaifah juga ada ya. Nah, beliau meneliti tentang Rasmul Quran ini, termasuk kurangnya satu huruf itu tadi. Nah, ternyata ya, kata ismun di dalam Al-Quran itu ya, itu jumlahnya sekian dan bisa dibagi habis 19. Kata Allah ya, bismillah ya, itu juga begitu, ada sekian jumlahnya dan dibagi habis 19 ya. Kata Ar-Rahman itu 50 kali 2, 19 kali 2. Hah? 19 kali 2 kali 3 kali 4 kali 4. Yang Ar-Rahim itu 19 kali 8 ya. Jadi semuanya bisa dibagi habis. Artinya ini nggak mungkin orang belum ada komputer, belum ada itu orang kemudian pada masa itu ya. Nah ini. Nah, sehingga kata tadi kembali ke 143 tadi ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, ya. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu syahidan wa alaikum syahidan ya, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Ya, saya mau terangkan wasatonnya saja ya. Di dalam tafsir At-Tabari ya, secara harfiah wasaton itu ada dikemukakan 3 arti di situ. Yang pertama adalah khiyar. Khair itu jamaknya khiyar. Artinya umat yang baik ya, umat yang terbaik. Ada ungkapan khairun nas itu ditemanai sebaik-baik manusia. Tadi disebutkan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh, hadis Nabi. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang dan ya, amalnya baik ya. Tola umuruhu khasuna amalu. Dalam bahasa Arab ada kata umurun, kam umruka ya, itu tidak banyak digunakan. Yang digunakan kam sinnuka. Kata-kata sinun, sinun itu bisa berarti gigi, tapi bisa berarti usia. Nah, kalau kaitannya dengan angka, itu pertanyaannya kam sinnuka, berapa usiamu? Jawabannya ya
Sini usia saya sekarang ini al-an sab'in, nah, ya 70, nah, 70 atau sab'un ya kalau kaitannya dengan 70. Saya November nanti 70. Ya. Nah, tapi sinun saya itu insya Allah masih 30 tahun lagi. Jadi genap 100. Nah, ya. Cuma itu tidak penting. Yang penting apa? Hah? Bukan kaitannya dengan sinun. Yang penting sisanya. Walaupun 40 tahun tinggal 2 hari piye. Yang dipuji Nabi itu kaitannya dengan umur. Ya, kaitannya dengan umur. Umur itu, kata umurun itu dikenakan pada orang yang walaupun sinunnya itu sudah selesai tapi masih dikenal, masih dikenal. Fir'aun ya, itu termasuk umurnya panjang. Saya tidak tahu sinunnya berapa pada waktu itu ya, umur angkanya berapa, tapi umurnya tetap masih hidup dalam konteks sekarang karena masih dikenal, masih dikenal. Ya. Kenapa dikenal? Iya, karena meninggalkan sesuatu. Maka kalau sesuatu itu baik yang ditinggalkan, ya, maka inilah yang dipuji oleh Nabi. Khairukum man tala umuruhu. Ya. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang umur, bukan umur dalam arti sinun, bukan umur dalam arti angka, ya, tapi umur dalam arti walaupun sudah mati tetap dikenang. Nah, cuma dibatasi wa hasuna amaluhu, yang baik. Nah, maknanya bisa saja orang itu matinya itu masih muda tapi tetap dikenang, ya, dikenang. Karena itu kita tidak bisa mengatakan begini, wah saya 70 tahun, Nabi itu 61 tahun, Nabi Muhammad ya, berapa? Hah? Sampai tidak paham itu berarti ya. 63 itu menggunakan tanggalan Qamariyah yang 29 atau 30 itu. Sehingga 100 tahun itu akan selisih 3 tahun antara yang Qamariyah dengan yang Samsiah, tahun Hijriyah dan tahun Miladiyah. Jadi Nabi itu kalau diukur dari segi tahun, karena saya ngukurnya 70 tahun itu tahun Miladiyah kan, nah, jadi kalau dibanding itu Nabi 61 lah kira-kira ya, 61 ya. Jadi 63 karena pakai ukuran Miladiyah ya. Nah, kalau umur itu artinya adalah jumlah angka, kan berarti saya lebih baik daripada Nabi. Nah, karena itu bukan itu, ya, bukan itu. Ya, tapi umur itu dikenang tadi, dan Nabi ya tentu masih dikenang terus, ya, dikenang terus sampai kiamat, sampai kiamat. Ya. Perbuatannya juga baik. Ya. Maka
maka menjadi uswah kita. Nah, di ayat 143 tadi disebutkan ya, wasaton tadi. Yang pertama artinya khiyar. Yang kedua artinya al-adlu. Kita ini didesain oleh Allah menjadi umat yang adil. Adil itu bahasa yang lainnya moderat. Moderat itu tidak ekstrim baik ke arah sana maupun arah ke sini. Adil itu berada secara tegak lurus, tidak bengkong, tidak belok ke sini, tidak belok ke sini, tidak condong ke sini, tidak condong ke sini. Ya, lurus. Sejalan dengan as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, tegak. Ya. Ada sajaroh thayyibah dalam Al-Quran. Ungkapan sajaroh thayyibah. Kasajarotin thayyibatin. Di dalam tafsir, as-sajaroh at-thayyibah itu kurma. Pada umumnya kurma itu lurus. Ya, lurus pada umumnya, ya, kokoh, akarnya kokoh dan kemudian menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, dan kemudian mendatangkan buah-buahnya setiap musim. Khin, setiap musim. Ya. Lurus. Wasaton itu artinya adil. Maka kita umat yang lurus. Nah, mari kita contohkan. Orang kaitannya dengan, karena ayat itu, ayat 143 itu, baik yang di 143 itu sendiri maupun sebelumnya, itu tentang perubahan kiblat. Nabi dulu ketika masih ada di Makkah, ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi mengambil posisi yang tetap menghadap ke Baitullah, cuma di sananya itu Baitul Maqdis. Ya. Saya di situ. Nabi tidak mengambil ini Ka'bah, misalnya Baitul Maqdis di sana, Nabi tidak membelakangi, mengambil di sini. Ya. Nah, tapi ketika saat ada di Madinah tidak bisa, itu nggak bisa, karena posisi Madinah itu berada di antara Baitul Maqdis dan Mekah. Ya, sehingga mesti membelakangi kalau menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi merasa tidak enak, maka akhirnya oleh Allah diubah supaya menghadap ke Baitullah. Maka ketika itulah ada Nabi sholat di masjid yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain itu. Ya. Nah, menanggapi hal seperti itu, ya, orang-orang ahli kitab, baik Nasrani maupun Yahudi, itu apa istilahnya, ceriwis, agama kok orang konsisten, nah, gitu ya, dan lain sebagainya begitu. Maka lalu dijawab oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang demikian itu, ya, untuk membuktikan bahwa kalian itu diciptakan sebagai umat yang wasatiyah, yang wasaton. Kenapa? Mari kita lihat dibanding dengan Yahudi Nasrani. Misalnya mengenai Nabi Isa. Orang Yahudi
itu pertama tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai nabi, bahkan menuduh Maryam itu berzina. Ya ukhta Harun, makana abuki mro'a sau'in wa makanat ummuki bagiyah. Nah, bapakmu itu bukan orang yang jelek, mohon maaf, orang yang suka jajan, quote and quote ya. Saya gunakan jajan karena ada anak kecil ya. Nah, dan ibumu juga bukan seorang apa? Enggak, untuk kalau mau dihaluskan PSK, kalau dihaluskan ya, pezina lah gitu ya. Tapi kenapa kamu punya anak tanpa bapak, kira-kira begitu ya. Nah, itu pandangan Yahudi. Nah, sedangkan Nasrani kebalikannya, bahkan dianggap sebagai Tuhan ya. Maka orang Nasrani pada posisi al-ghulu, melebih-lebihkan sedemikian rupa, yang mestinya hanya manusia, hanya nabi, hanya rasul, lalu diangkat menjadi Tuhan. Al-ghulu. Yang orang Yahudi itu at-taksir ya, merendahkan, menegasikan, mereduksi ya, mereduksi. Kenabiannya direduksi sehingga bukan lagi nabi, bukan lagi rasul, bahkan direduksi sedemikian rupa lalu menuduh Maryam berzina. Itu kalau ilmu kedokteran sekarang ini itu membalikkan, kalau orang menyembah Yesus hanya karena seperti itu ya. Kan ada artificial insemination antara lain ya. Ada kemudian juga ada apa itu bapak dokter lah yang tahu ya. Yang itu tanpa melakukan sexual intercourse ya. Tanpa melakukan sexual intercourse ya. Bahkan ya, tanpa spermatozoa ya, sel ini ya, itu bisa diproses seperti itu. Jadi secara saintifik ya, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam itu tentu bukan satu tulang rusuk diambil geratak itu bukan ya. Cukup satu sel kecil saja ya, lalu diperlakukan sedemikian rupa dalam suasana ovum, maka terciptalah Hawa secara saintifik ya, secara saintifik. Nah, yang jauh lebih hebat Adam ya, kan tidak menggunakan sel hidup tapi dari tanah. Nah, kalau Hawa masih dari sel hidup ya, dari tulang rusuk Adam ya. Nah, yang masih muskil begini, yang masih muskil kalau kaitannya dengan Nabi Isa secara saintifik, perempuan itu hanya memiliki kromosom X. Nanti diluruskan kalau saya salah Pak Dokter ya. Kromosom X. Kalau laki-laki punya X dan Y. Nah, termasuk spermatozoanya. Kalau spermatozoanya yang kromosomnya X ketemu dengan ovum, yang ovum itu mesti X, maka jadilah anak perempuan. Tapi kalau yang ketemu itu adalah Y ya gampangnya, ketemu ovum yang kromosomnya itu pasti X tadi, itu jadi anak laki-laki. Ya. Artinya begini, yang kalau kita mau menjelaskan bahwa itu dari selnya Maryam sendiri, itu tidak bisa secara saintifik.
mesti harus sel yang dari luar, dan itu harus dari yang X, dan itu dimiliki laki-laki. Tapi intinya tidak ada perzinahan. Dan orang-orang Yahudi menggunakan itu karena belum ada teknologi yang bisa membuktikan itu. Ya, belum ada. Ya. Sementara kita tidak menuduh zina itu ya karena kita baca Al-Quran, kan gitu ya, diberitahu oleh Allah. Lalu kemudian sekarang mendapat pembenar-pembenar itu. Sekali lagi kaitannya tadi, orang Nasrani pada posisi al-ghulu, melebih-lebihkan. Orang Yahudi pada posisi menegasikan, mereduksi. Kita diciptakan, dijadikan itu wasaton, ya. Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi juga bukan, mohon maaf, anak zina. Nah, bahkan Nabi Isa itu, bahkan Isa itu Nabi, Rasul. Ini proporsional. Inilah wasaton. Jadi kalau kalian itu mencela begini-begini, ya kalian tidak ngerti. Kalau kalian itu bukan wasaton, kalian itu ekstrim, ya, al-ghulu atau at-taksir. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita beragama? Ini kaitannya dengan wasaton di situ. Kurang 10 menit, saya jam 8 meninggalkan tempat ini ya. Saya ambil hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Hadis ke-5063 dari Anas bin Malik. Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Datang 3 orang laki-laki, ya, ja'a salah satu rohtin. Ar-rohtun itu untuk ar-rijal, ya. Datang 3 orang. Saya sudah lama itu saya dapatkan dulu ada hadis ahkam yang diajarkan tahun 76 atau 77 ya. Kalau tidak salah 3 orang itu, satu Ibnu Mas'ud, satu Ali bin Abi Thalib, satunya Utsman bin Maz'un kalau tidak salah ya. Tapi ini harus saya cek lagi karena sudah lama sekali. Tapi intinya ada 3 orang datang ke rumah-rumah Nabi. Ya. Yas'aluna, ya, an ibadatin Nabi. Mereka bertanya pada istri-istri Nabi, ya. Jadi tidak satu. Ila buyuti azwajin Nabi Sallam. Buyut ini buyut dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Ya. Ila buyuti azwajin Nabi Sallam. Pada rumah-rumah istri-istri Nabi. Ya. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, ketika mereka telah diberitahu, ya, maka mereka lalu merespon, ya, ka'annahu taqalluha, seakan-akan mereka itu ka'annahum taqalluha, memandang sedikit ibadah Nabi itu. Ya, sedikit. Faqalu,
lalu mereka serentak mengatakan, fa aina nahnu minan nabi sallallahu. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Ya. Kenapa? Ya, karena Nabi itu qad ghufira, ya, telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nabi masih hidup ketika itu. Kok dilalah kersane Allah, ya. Ketika mereka mengatakan begitu, masih ada sambungannya katanya, masih ada. Ya. Fa aina nahnu min Nabi sallallahu. Ya. Kita nggak ada apa-apanya. Nabi sudah diampuni. Faqala ahadum minhum, salah seorang mengatakan, ana sa'usolliya, ya, wala arkut, saya akan sholat setiap malam dan tidak tidur-tidur. Yang satu mengatakan, ana sa'asum wala uftir, saya akan berpuasa terus-menerus dan bukan tidak berbuka, bukan puasa yang enggak, ini puasa tetap buka, cuma tiap hari, maksudnya ya, tiap hari. Saya akan tiap hari puasa dan tidak akan pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan, ana sa'atazilun nisa, ya, saya akan ya, wala atazawwaju, dan aku tidak akan kawin. Kok dilalah ketika mereka mengatakan begitu? Itu pas di rumah, kalau tidak salah Aisyah, ya. Maka Nabi keluar, pada waktu itu ada di situ, keluar. Lalu mereka mengatakan, ya, kultum kada wa kada, kalian itu telah mengatakan begini-begini, ya. Maka ketahuilah, ya, aku ini aksyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa. Tapi aku sholat malam juga tidur, ya. Aku puasa juga berbuka, dan aku mengawini perempuan-perempuan. Nah, para sahabat tadi punya kecenderungan untuk ghulu tadi itu dalam ibadah, ya. Padahal contoh yang terbaik itu Nabi, ya, gitu ya. Nabi sholat malam juga tidur, puasa juga berbuka. Nabi mengawini perempuan-perempuan, ya. Nah, maka ini al-ghulu, ya, al-ghulu, ya. Nah, kita jangan seperti itu, tapi juga jangan kemudian meremehkan untuk ajaran-ajaran Islam, ya, diremehkan. Ya. Untuk membebaskan diri dari neraka itu, ya, walaupun kamu hanya dengan sebutir kurma, ya, masa sebutir kurma bisa membebaskan dari neraka? Ya, ada hadisnya itu tadi, ya. Ada seorang pelacur di tengah jalan kepanasan, lalu tenggorokannya kering, cari sana sini air nggak ketemu, akhirnya temu tapi ada di bawah. Dia turun, ambil minum, ya. Ketika sudah haus, hilang hausnya, naik ke atas ada anjing. Lalu
anjing itu menjulur-julurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah, ya. Nah, lalu perempuan tadi menyimpulkan ini kehausan seperti aku yang baru haus. Maka perempuan turun, ngambil air dengan susah payah, diberikan. Turun lagi sampai terkelihatan anjing itu puas. Nah, karena hal seperti itu Allah mengampuni. Maknanya membebaskan dari api neraka. Jadi seperti itu. Bisa loh ibu-ibu masuk surga itu karena ngantuk, itu juga bisa. Tuh. Ya. Mestinya kalau ngantuk kan cepet-cepet pulang tidur ya. Tapi merasa nggak enak ya. Nah, merasa nggak enak itu ya. Merasa ada rasa malunya ya. Nah, ya. Al-khaya'u minal iman gitu ya. Rasa malu itu. Jadi itu ada iman. Bisa Allah terkesan karena itu ya. Karena itu kurang 1 menit ya. Nah, sehingga ini kaitannya dengan kita ibadah ya. Karena itu sekali lagi berada pada posisi itu. Tetapi juga jangan difahami semuanya itu ada wasatnya. Oh ya, yang berikutnya setelah tadi khiyar tadi, lalu adil, masih ada juga yang ini makna umum kita ketahui, yaitu juz'un atau al-juz'u alladzi huwa bainat torofaini. Ini torofaini, ini torof satu, ini torof satu, ini sisi satu, sisi satu. Maka ada bagian di antara keduanya, inilah yang disebut dengan wasat ya. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi ini makna yang umum saya kira. Wasat itu ya di tengah-tengah sini. Nah, tapi tidak semuanya ada tengahnya. Jangan diterapkan khairul umur ausatuha untuk semuanya. Jangan. Puasa Ramadan itu 1 bulan. Tengahnya berapa? 15. Kalau gitu puasa 15 hari ya. Sholat itu 17 rakaat. Nah, kalau gitu sholatnya 8,5 rakaat. Nah, enggak, ada yang enggak ya. Jadi di situ ya. Kalau ada kue ya, sampai ambil tengahnya saja, ini enggak dimakan ya, enggak lah ya, dimakan semua lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua ada wasatnya ya, di situ. Tapi begini, selalu ada 2 komposisi itu. Pertama ada revelation. Revelation itu wahyu ya. Tapi juga memberi ruang pada reason ya, ada reason ya. Ada yang kita tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi. Jadi toleransi itu juga tidak berlaku pada semuanya. Kalau ada orang Muslim mengatakan Allah itu tidak al-ahad, tidak boleh toleransi. Tapi kalau pada non Muslim ya sudah, biarkan ya, biarkan ya. Ada orang Islam menyimpulkan puasa Ramadan tidak wajib, tidak boleh toleran kita, tidak boleh. Itu syariah ya. Tapi ruang untuk toleransi masih banyak ya. Tidak semua di ayat Al-Quran itu ya memiliki qat'iyud dalalah yang sama. Ada yang dhanniyud dalalah, ada yang pasti maknanya itu mesti begitu dan mesti benar. Tapi juga ada yang belum pasti. Belum pastinya itu karena kita manusianya ya. Di Al-Maidah ayat 6 ya, ayat 6 ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ada 4 bagian tubuh yang harus dikenakan air. Ya. 1 apa? Wajah. Ya. Yang kedua, tangan sampai siku-siku. Nah, yang ketiga, kepala. Ya, ru'us. Ya, ru'us. Dan ini diusap, ya kan diusap. Ya. Yang keempat, kaki, kedua kaki sampai tumit, sampai mata kaki, mata kaki. Dibasuh atau dicuci? Dibasuh atau dicuci? Dibasuh atau diusap? Nah, hebatnya Quran itu, wawunya itu atafnya kemana? Ya. Famsahu biru'usikum. Ya. Kalau diatafkan kepada ru'us, maka wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, bacanya. Tapi kalau diatafkan kepada wajah atau tangan, itu wa arjulakum. Kedua-duanya bisa benar, tapi dalam konteks. Kalau nggak pakai sepatu, nggak pakai khuf, maka dibasuh. Tapi kalau pakai khuf, diusap. Dan ngusapnya juga tidak rasional. Kan yang diusap bagian atas. Ya, sini kan, sepatu, bukan di sini. Padahal yang tapi benar juga ya. Nah kalau sini diusap kan tangannya malah kotor ya. Ya. Jadi ini juga menunjukkan adanya keringanan ajaran. Ya. Saya kalau pakai sepatu wudhu, ya nggak saya lepas. Ya kadang-kadang saja saya lepas kalau memang ya mau menuju ke itu ya, ke masjid di situ dan seperti itu, kita lepas dulu baru kemudian wudhu. Ya, tapi kalau ketika wudhu sudah sepatu ya saya adukan saja. Ya, ini ajaran yang ringan dan itu ada dasarnya. Ya, bolehnya mengusap khauf itu. Nabi mengatakan kalau ada 2 hal yang ringan dan dua-duanya ada yang satu lebih ringan dan dibolehkan, akan saya ambil yang itu. Salah satu prinsip ilmu fikih itu adamul haraj, tidak adanya kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah, kembali ke tadi itu, berarti ada 4 ya. Sekarang rukun wudhu ada berapa? Ini sudah ulama ya, artinya ulama yang membicarakan. Kalau Abu Hanifah 4, ya itu tadi saja sudah 4 itu yang disebut Quran 4. Imam Syafi'i menambahkan dengan niat dan tartib. Harus ada niat dan tartib. Ya. Karena itu dipandang ibadah yang ghairu maqulatil makna. Ya. Ibadah yang ghairu maqulatil makna. Tampak misalnya sini turun ke tangan, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, kenapa tidak dari atas saja seret gitu ya? Kira-kira gitu. Ya. Yang melakukan kesalahan itu bukan wajah, bukan tangan, bukan kepala, bukan kaki. Tapi kenapa itu yang di treatment?
Kenapa tidak yang bagian yang melakukan kesalahan, quote and quote ya? Mohon maaf, keluarnya angin itu dari mana ya? Angin yang khusus ya. Atau kemudian yang benda cair atau benda padat dan sebagainya, yang itu kan itu yang melakukan. Kenapa bukan itu yang dibasuh ya? Kalau yang itu tidak perlu diajarkan ya, nggak perlu diajarkan, terutama kaitannya kalau mohon maaf, kalau bukan kencing ya, kalau kemudian ke kamar besar, kamar kecil itu ya, itu kalau nggak diusap atau nggak dibasuh ya kebangetan, kayak hayawan saja kan begitu ya. Orang-orang barat itu menggunakan paper ya, kertas kan gitu ya, kertas. Nah, kita menggunakan air. Jadi orang barat itu menggunakan air untuk mandi, untuk itu belakangan. Tapi ajaran kita sejak awal itu, kemudian itu baru kalau terpaksa itu bisa menggunakan batu macam-macam itu ya, istinja namanya. Nah, jadi kalau menurut Abu Hanifah, orang melompat ke kolam ya, yang penting 4 anggota tadi itu sudah kena air semuanya, maka sudah bisa gunakan wudhu, gunakan sholat ya. Nggak perlu ada niat, karena itu makulatul makna ya, untuk kebersihan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang penting itu. Tapi Imam Syafi'i enggak, untuk bedakan antara orang ingin supaya dirinya itu dingin, ngusap sebagainya, itu bisa orang wudhu tapi niatnya untuk dingin saja ya. Nah, maka kalau niatnya untuk dingin enggak sah dipakai untuk sholat ya. Maka kemudian ketika niatnya itu memang itu untuk sholat, untuk tawaf ya, tawaf kan juga harus suci dari hadas kecil itu ya, itu ya, maka harus ada niat. Karena niat itu membedakan, sama-sama 2 rakaat, yang satu diniatkan tahiyatul masjid, yang satu diniatkan 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, harus ada niat. Qadus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang berhimpitan dengan perbuatannya. Jadi di situ. Yang berikutnya tartib, urut-urutannya mulai yang disebutkan Quran itu. Bagi Abu Hanifah nggak ada tartib ya. Yang penting semuanya itu kena air tadi itu ya. Jadi ada 6. Menurut imam yang lain, ingat saya Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, itu ada yang disebut mualah. Mualah itu begini, saya tidak bisa, kalau menurut yang mualah itu ya, sini membasuh muka ya, membasuh muka. Nanti di Mojokerto, karena saya mau ke Solo ya, itu membasuh tangan. Nanti di Madiun usah kepala. Tahu di Solo baru itu tidak mualah ya, ngerti ya, tidak mualah. Lain dengan tertib. Tertib itu kaitannya dengan urutan-urutan. Kalau mualah itu terkait dengan waktu, jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain.
ayatnya itu jelas, tapi pemahamannya menghasilkan setidak-tidaknya 3 paham. Ya, ada yang 4 rukunnya, ada yang 6, ada yang 7. Ya. Nah, yang gini-gini harus toleran. Harus toleran. Ya, kita tidak boleh ekstrim. Nah, yang ini mesti benar, yang sana salah, tidak boleh. Paling jauh kita bisa mengatakan begini, ini yang kemungkinan besar benar. Artinya memberi ruang. Tidak ekstrim. Ini bagian dari wasatiyah, itu ada toleran. Tapi tidak semuanya ada wasatiyahnya, tidak semuanya ada toleransinya. Ingat itu, ingat. Ya, jadi di situ. Nah, saya tutup. Saya lebih 15 menit malam ini. HPT, Himpunan Putusan Tarjah itu, ya, Tarjah itu tahun 30 itu sudah membuat garis begini. Inilah pendapat, ya, keputusan atau fatwa berdasarkan dalil yang paling kuat dan manhaj yang paling tepat. Sekalipun demikian, jika di kemudian hari kami dapatkan dalil yang lebih kuat, manhaj yang lebih tepat, maka ini akan kami koreksi. Yang kedua, inilah pendapat kami, ya, keputusan kami, ketetapan kami, yang kami yakini, ya, berpeluang besar benar. Dan kami tidak menyalahkan adanya pandangan yang berbeda. Atau secara singkat, inilah pendapat kami dan kami tidak menyalahkan adanya pandangan yang berbeda. Inilah garis wasatiyah yang sudah jelas bahkan dirumuskan tahun 30-an. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon dimaafkan, tidak perlu ada pertanyaan, karena ngaji itu targetnya bukan paham. Targetnya 5 tadi itu, terutama yang di akhir, diampuni oleh Allah. Nah, gitu ya. Nah, adapun jenengan punya target yang lain, dapat sayuran dan sebagainya, itu urusan ibu-ibu ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.